Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hoki akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar pemrograman platform dan IoT yang berjudul Alat Monitoring Kualitas Air dengan sensor TDS meter dan sensor DS18B20 yang terkoneksi dengan internet. Next. Sebelumnya, ini nama anggota kelompok kami ada Benjamin Caesar, Amelia Fitri Novianti, ada Rizky Suandi, Pandey Made Agung, dan saya sendiri sama-sama Permana. Nah, pembahasannya itu ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua target mitra proyek, yang ketiga metode pelaksanaan, dan yang keempat rancangan anggaran biaya. Oke, next. Nah, latar belakang yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, kualitas air yang baik sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, karena air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit serius. Pemantauan kualitas air diperlukan untuk mengendalikan pencemaran dan memastikan standar kualitas terpenuhi. Nah, pengembangan teknologi yang telah menghasilkan alat monitoring yang canggih dan mampu memberikan data real time tentang parameter pentingnya seperti pH, oksigen yang terlarut, dan kontaminasi kimia. Namun, tantangan seperti biaya yang tinggi, keterbatasan akses di daerah terpencil, dan kebutuhan tenaga ahli masih menghambat implementasi alat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan alat yang akurat dan terjangkau dan mudah digunakan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Oke, untuk selanjutnya ada perumusan masalah dari penelitian kami, yaitu apakah produk usulan inovasi bisa memberikan pengaruh positif pada masyarakat dan lingkungan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara implementasi produk inovasi bisa mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian kami, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan kebersihan air. Kedua, ada meningkatkan kualitas air pada suatu wilayah. Ketiga, menghasilkan sebuah produk yang berguna bagi banyak orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu profil target masyarakat. Jadi, target penting implementasi produk inovasi monitoring kualitas air ini adalah dalam bidang tambak udang skala kecil hingga menengah. Jadi, para petani tambak ini sering menghadapi kendala atau masalah dalam memantau atau melihat kualitas air secara efektif. Karena apa? Karena keterbatasan akses terhadap teknologi monitoring modern dan biaya peralatannya yang cukup tinggi. Nah, saat ini mayoritas target masyarakat masih mengandalkan metode pengamatan manual atau alat ukur konvensional yang kurang akurat dalam mengukur parameter kunci seperti pH, oksigen terlarut, salinitas, dan suhu. Nah, hal ini sering menyebabkan resiko kegagalan panen akibat penurunan kualitas air yang tidak terdeteksi secara dini. Meski demikian, kelompok ini memiliki kesadaran akan pentingnya monitoring atau pemantauan kualitas air dan menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tambak mereka selama teknologi tersebut terjangkau dan mudah dioperasikan. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk usulan solusinya, berdasarkan permasalahannya, adapun inovasi dari kelompok kami yang kami tawarkan yaitu berupa WDP. WDP ini tuh panjangan dari Water Detection and Protection, yang merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk memantau kualitas air secara real time menggunakan sensor TDS sebagai komponen utama untuk implementasi proyek ini. Nah, untuk inovasi yang diusulkan diharapkan menjadi sebuah solusi kepada masyarakat dan kondisi lingkungan ke depannya. Nah, inovasi WDP ini juga secara langsung sudah mendukung program dari SDGs pada poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Poin ke-6, air bersih dan sanitasi layak. Poin ke-14, menjaga ekosistem laut. Dan poin ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan.
Karena dengan adanya proses monitoring secara berkala dan konsisten dapat membuat kondisi lingkungan, salah satunya kondisi air pada sektor manapun menjadi lebih berkualitas, sehingga dapat juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pangan baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun peternakan, yang dimana nantinya hasil bumi bisa dinikmati oleh khalayak ramai, sehingga secara tidak langsung hal ini juga bisa membuat masyarakat lebih sehat dan di samping itu, apabila dilakukan dengan konsisten, inovasi ini juga bisa membuka peluang untuk bermitra dengan pemerintah maupun organisasi yang memang bergerak dan sejalan dengan bidang tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan atau didemokan oleh rekan saya, Pande Made. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode pelaksanaan yang kami akan lakukan saat membuat produk. Yang pertama, menentukan bidang dan fokus permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan brainstorming bersama teman-teman kelompok terkait ide yang akan dirancang. Kemudian, setelah menyepakati ide yang sudah direncanakan, kami perlahan-lahan mulai membuat proyek. Dan kemudian juga merancang proposal terkait ide inovasi yang sudah digagaskan sebelumnya. Kemudian melakukan perancangan proyek berupa prototipe dengan alat bahan yang sudah disediakan dan kemudian dirakit serta melakukan pengujian sebelum nanti akan diluncurkan ke pihak mitra. Kemudian yang terakhir rencana kami yaitu apabila terimplementasikan kami mungkin bisa mempresentasikan produk yang kami buat kepada target kami. Oke, lanjut. Oke, ini sedikit sketch yang saya sempat coba. Di sini saya menggunakan ada MCU ESP8266, kemudian ada sensor suhu DS18B20 untuk ngecek suhu temperatur udara ataupun air juga bisa salah satunya. Kemudian ada sensor TDS yang warna hitam di bawah ini gunanya untuk buat nentuin apakah dalam suatu air itu ada kandungan yang terlarut. Itu ada cara penghitungannya juga yang nanti saya akan demokan pada saat mendemokan project yang sudah dibuat. Kemudian ada LED. LED ini masih opsional, cuman saya masukkan sebagai kategori juga. Oke, lanjut. Oke, untuk implementasinya mungkin seperti ini. Untuk case atau ini yang masih direncanakan. Cuman yang masih jadi pertimbangan juga di sini kayak tingkat kerapian kabelnya belum sebagus ini, jadi mungkin nanti akan ditingkatkan lagi. Di sini karena requirement tugasnya itu disuruh menggunakan aktuator salah satunya, jadi saya rencana itu menambahkan satu aktuator nantinya, yaitu buzzer, yang dimana nanti kalau misalnya airnya itu terdeteksi terkontaminasi, maka dia akan mengeluarkan suara. Cuman untuk saat ini saya menggunakan LED yang dimana itu cukup mudah digunakan dan juga didapatkan. Jadi nanti secara konsep mungkin saya jelaskan dulu sebelum didemokan. Jadi secara konsep itu nanti kalau misalnya airnya itu nilai TDS-nya melebihi 300 itu udah masuk tidak jernih atau kaku bisa dibilang. Jadi nanti dia akan menampilkan LED warna merah. Kalau kurang dari segitu berarti ya dia kualitas airnya masih bisa layak untuk digunakan. Tapi untuk buzzer kenapa tidak digunakan? Karena untuk saat ini masih pada proses prototipe, jadi masih menyesuaikan juga nanti ya. Oke, lanjut. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok hoki. Mungkin untuk demo presentasi nanti saya akan lampirkan video yang berbeda. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok hoki akan menguji coba prototipe dari tugas besar mata kuliah platform pemrograman dan IoT. Jadi di sini kelompok kami membuat sebuah produk, yaitu produk alat untuk memonitoring kualitas air dengan menggunakan sensor TDS dan juga sensor DS18B20, yaitu sensor suhu, temperatur suhu. Oke, jadi berikut demonya. Oke, jadi ini dia hasil dari kelompok kami. Mohon maaf kalau sedikit berantakan. Jadi yang pertama komponen yang saya gunakan itu komponen utamanya ini TDS sensor meter, yang dimana 3 kabel ini, yang kuning dihubungkan pada pin, yang merah dihubungkan pada V2V-nya, kemudian 3V3-nya
Kemudian ada warna hitam sebagai yang nanti akan dimasukkan ke dalam ground. Kemudian di sini saya menambahkan breadboard karena saya menggunakan LED actuator, dan juga saya menggunakan, sebenarnya ini bisa disambungkan langsung ke board node MCU. Cuman di sini saya memilih menggunakan breadboard supaya daya yang diserap itu tidak terlalu banyak. Di sini sebenarnya juga saya ada LCD, tetapi saya tidak gunakan terlebih dahulu supaya bisa dilihat juga pada Arduino IDE ya. Oke, jadi yang pertama itu bisa dilihat di sini. Oke. Jadi di sini itu bisa teman-teman lihat itu TDS-nya sudah terbaca. Saya cuma membuat codingan sederhana saja. Jadi di sini bisa terlihat sensor TDS-nya itu terbaca. Sensor suhunya itu juga terbaca, tapi saya tidak memasukkannya dulu supaya bisa fokus pada nilai TDS-nya sebagai acuan. Jadi di sini itu pertama teman-teman bisa, ini saya air yang saya siapkan yaitu air yang bersih, air minum yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Jadi saya masukkan sensor TDS-nya. Dan saya masukkan ini sebagai komponen tambahan saja. Ini bisa ditampilkan dan juga bisa tidak. Tetapi ini juga nantinya sensor suhu ini juga membantu untuk proses penghitungan nilai total dissolved waternya nantinya. Jadi saya sudah masukkan ke air yang jernih. Dan hasilnya bisa dilihat. Nilai yang diperoleh yaitu sebanyak 127. Yang dimana nilai ini termasuk nilai yang cukup normal, hitungannya tidak terkontaminasi, masih layak untuk digunakan lah. Karena di sini saya setnya itu kalau misalnya dia lebih dari 300 itu sudah bisa dikatakan tidak layak untuk digunakan dulu, artinya sudah terkontaminasi. Kalau lebih dari 500 artinya air itu sudah benar-benar tercemar lah kita bilangnya. Oke, mungkin saya ganti ke subjek yang kedua. Bisa teman-teman lihat ketika dia nilainya tidak lebih dari 300, maka LED dari warna hijau ini akan menyala. Oke, saya ambil. Kemudian saya ganti dengan objek yang kedua yaitu air yang sudah saya isi dengan beberapa bahan kimiawi seperti sabun, mouthwash dan juga beberapa komponen lainnya yang biasa kita hindari untuk yang mengandung beberapa zat berbahaya juga lah. Oke. Nah, ketika baru saya masukkan saja warna LED-nya itu, teman-teman bisa lihat itu berubah. Nah, jadi LED ini berubah menjadi warna merah dan nilainya itu bisa teman-teman lihat di atas 300 yaitu 325. Dari 300 di atas lah. Nah, ini membuktikan bahwa sensor ini keduanya itu bekerja dengan cukup baik. Nah, revisi dari saya itu nantinya ke depannya saya ingin menambahkan beberapa aktuator. Salah satunya buzzer. Buzzer ini saya maunya tuh yang bukan yang dicolokkan pada board, tapi yang memang bisa bukan terhubung jauh, tapi dia punya kabel jumper kabelnya sendiri lah. Jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin kita testing sedikit. Kalau misalnya sensor TDS kita naikkan, nah nilainya itu berubah menjadi hijau karena dia mendeteksi nilainya itu pasti sangat kecil. Bisa teman-teman lihat juga nilai itu kembali ke 128, bahkan bisa lebih sedikit dari 128 karena ini mungkin masih basah ya. Jadi kalau lebih seperti itu. Kalau saya masukkan lagi, nah dia berubah jadi merah. Kalau saya naikkan, nah dia kembali menjadi warna hijau. Oke, sekian dari kelompok hoki. Mungkin apabila ada pertanyaan dan juga ada revisi bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih.